Masyarakat dunia termasuk Indonesia baru saja dihebohkan dengan pembukaan Olimpiade Paris 2024, di mana dalam salah satu adegan teatrikal diduga melecehkan salah satu agama yang diyakini oleh masyarakat dunia, dan termasuk yang mengecam adalah masyarakat Indonesia. Namun belum lepas dari ingatan kecaman tersebut, di negara sendiri juga membuat kehebohan dengan adanya larangan penggunaan jilbab bagi 18 anggota Paskibraka yang berangkat ke ibu kota Nusantara dengan dalih mereka diseragamkan. Nah, apa sebenarnya yang terjadi sehingga ada pelarangan penggunaan jilbab pada saat pengukuhan bagi 18 putri anggota Paskibraka ini? Dalam video kali ini kita akan menjawabnya, oleh sebab itu simak video ini sampai selesai. Sebanyak 18 anggota Paskibraka dari 76 yang diberangkatkan ke ibu kota Nusantara untuk melaksanakan upacara 17 Agustus dilaporkan harus melepaskan jilbab mereka pada saat pengukuhan dengan dalih bahwa mereka mematuhi aturan seragam dan keseragaman pada saat pengukuhan. Padahal sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya tidak pernah ada pelarangan hal yang serupa yang dilakukan oleh pelaksana ataupun yang menangani Paskibraka ini. Sebelumnya Paskibraka ini sebelum beralih kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk menangani Paskibraka itu ditangani oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan semenjak ditangani oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga sampai berpindah tangan ke Badan Pembina Ideologi Pancasila ini di tahun 2022 sampai dengan 2024 ini, kasus yang serupa itu tidak terjadi. Kok tiba-tiba di tahun 2024 ini terjadi hal seperti itu? Nah, apa sebenarnya yang terjadi, apa yang melatar belakangi sehingga ada pelarangan seperti ini? Dilansir dari CNN Indonesia, melaporkan bahwa 18 anggota Paskibraka ini pada saat datang di ibu kota Nusantara, pada saat latihan, pada saat datang di pusat latihan, dan pada saat geladi itu ternyata masih terpantau menggunakan jilbab. Namun pada saat pengukuhan tiba-tiba 18 orang ini itu terlihat tidak lagi menggunakan jilbab. Nah, atas peristiwa tersebut muncul dugaan bahwa ada tekanan atau paksaan untuk ke-18 orang ini melepaskan jilbab pada saat pengukuhan. Hal itu pun yang kemudian menuai kecaman dari berbagai pihak. Dan salah satu yang memberikan kecaman keras atas peristiwa ini adalah pengurus pusat dari Purna Paskibraka Indonesia. Ketua dari pengurus pusat menjelaskan bahwa hal ini tidak boleh terjadi dan mereka kemudian menaikkan pernyataan kecaman atas peristiwa tersebut. Berikut bunyi dari pernyataan pengurus pusat Purna Paskibraka Indonesia. Kami atas nama seluruh anggota Purna Paskibraka Indonesia dimanapun berada, prihatin dan menolak tegas kebijakan atau mungkin ada tekanan terhadap adik-adik kami anggota Paskibraka tingkat pusat nasional tahun 2024 putri yang biasa menggunakan jilbab untuk melepaskan jilbab yang menjadi keyakinan mereka. Begitu bunyi pernyataan tersebut. Kenapa pada saat pengukuhan dilarang menggunakan jilbab atau bahasa lain diseragamkan untuk tidak menggunakan jilbab? Bukankah hal ini mencederai kebinekaan itu sendiri? Lalu di mana letak pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya ketuhanan yang Maha Esa? Tentunya yang bisa menjawab hal ini adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai pengelola dan penanggung jawab program Paskibraka. Lanjut pernyataan tersebut. Sementara itu, Wasekjen dari pengurus pusat Purna Paskibraka Indonesia menjelaskan bahwa hal-hal semacam ini tidak pernah terjadi sebelum maupun setelah peralihan dari Kemenpora ke Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sampai di tahun 2024 ini. Kok tiba-tiba di 2024 ada hal semacam ini? Dan menolak tegas kebijakan atau mungkin ada tekanan terhadap adik-adik kami anggota Paskibraka tingkat pusat atau nasional
tahun 2024, putri yang biasa menggunakan hijab atau jilbab untuk melepaskan hijab atau jilbabnya yang menjadi keyakinan agama mereka. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) selaku pengelola dan penanggung jawab program Paskibraka bersedia mengevaluasi semua kebijakan dan keputusan-keputusannya yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Sementara itu, pengurus pusat Muhammadiyah juga melakukan kecaman terhadap aksi yang dilakukan oleh pengelola Paskibraka ini yang membuat pelarangan penggunaan jilbab pada saat pengukuhan. Pengurus pusat Muhammadiyah menegaskan bahwa jika memang ada aturan yang seperti itu harus dicabut karena itu adalah sebagai bentuk diskriminasi terhadap mereka yang menggunakan jilbab. Selain diskriminasi, ini juga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Begitu pernyataan dari pengurus pusat Muhammadiyah. Sementara itu, dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menegaskan bahwa sebenarnya tidak ada paksaan untuk ke-18 orang ini untuk melepaskan jilbabnya pada saat pengukuhan. Itu dilakukan secara sukarela. Mereka melepaskan karena mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Yang mengatur mengenai tata cara pakaian dan sikap tampang Paskibraka. Aturan tersebut untuk tahun 2024 telah ditegaskan dengan surat keputusan Kepala BPIP. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan Paskibraka putih dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan mereka. Nah, dari pernyataan BPIP ini ternyata dalam logika orang awam seperti saya, dan mungkin kalian sepakat bahwa ternyata pernyataannya ini kontradiksi antara pernyataan pertama dengan pernyataan kedua, di mana pernyataan pertama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini mengatakan bahwa tidak ada paksaan dan itu dilakukan secara sukarela. Namun kemudian di pernyataan kedua ada mengatakan bahwa ada aturan yang harus dipatuhi. Nah, bukankah aturan yang harus dipatuhi ini adalah bentuk paksaan untuk ke-18 orang ini melepaskan jilbabnya? Bukankah begitu sesama kaum awam? Nah, untuk video kali ini sekedar menginformasikan hal seperti ini. Silahkan kalian tinggalkan unek-unek kalian, saran dan kritik kalian di kolom komentar. Jika kalian sepakat atau tidak sepakat, silahkan lampiaskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe channel ini.